Intinya kita berada di bawah arasy di dalam kekuasaan Allah SWT. Apa yang kita minta wujudnya ada di dalam kekuasaan Allah dan Allah akan beri. Kalau kalian bertawakal kepada Allah bagaikan tawakalnya seekor burung, maka Allah. Perhatikan, harus ada tawakal. Tawakal. Nabi diutus, ayo beriman, ayo lakukan ini, ayo semua ini. Orang tidak mau berpaling. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau mereka berpaling, Muhammad, apa yang kamu perintah berpaling dari iman sampai yang halal yang lain. Faqul, katakan hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku disuruh bertawakal. Kepadanya aku bertawakal atau berserahkan diriku. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Allah pemilik arsy yang agung, besar dan dikjaya. Jamaah rahimakumullah, perhatikan. Nabi disuruh bertawakal. Di dalam sisi manapun bertawakal. Kepada siapa bertawakal? Kepada pemilik arasy yang berhak disembah. Arasnya itu disifati oleh Allah Al-Arsyil Azim. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Al-Arsy Al-Azimi, arasy yang agung, dikjaya, besar, dan raksasanya itu luar biasa. Salah satu dari makhluk ciptaan Allah. Nah, kita hidup ini berada di bawah arasy Allah. Maka jangan gelisah, jangan takut kepada janji Allah. Tidak ada sesuatu pun yang kita meminta lebih daripada di atas arasy karena ilmu kita tak sampai. Apa yang ada di balik itu pun tak dituntut dari kita. Memahami bagaimana arasy yang sesungguhnya, hakikatnya, biar ilmunya kepada Allah. Banyak beragam pendapat apa itu maksud dengan arasy, mulai dari makhluk sampai kepada ilmu dan kekuasaan, majazi, ada ta'wilat. Silahkan. Intinya kita berada di bawah arasy di dalam kekuasaan Allah SWT. Apa yang kita minta wujudnya ada di dalam kekuasaan Allah dan Allah akan beri. Caranya sungguh-sungguh minta. Sudah kita bahas. Jangan main-main. Ada keikhlasan, ada kebenaran, ada kejujuran, ada rasa malu kepada Allah. Jangan meminta di luar daripada hal-hal yang kita sendiri merasa malu memintanya. Harus ada rasa malu kepada Allah. Oh, minta sesuatu kita coba itu. Saya biar jangan jadi kepingin ya Allah jadi astronot sekali-kali. Kita hidup di kampung, ilmu tidak ada, SD tidak tamat, minta jadi astronot. Boleh minta, tapi ada rasa malu. Kira-kira demikian. Dan begitulah contoh-contoh yang lain. Tapi ya Allah, berikan aku kemampuan bisa melaksanakan perintahmu. Ya. Apa saja perintahmu itu sesuai dengan kemampuanku, ya Allah berikan. Minta sama Allah. Ada di bawah arasy. Tawakal kepada pemilik arasy. Nabi disuruh. Ibrahim bin Adham pernah berjumpa Syaqiq al-Balkhi. Beliau tanya kepada saudaranya ini, Syekh Balkhi, ma badu amrik, apa urusan engkau atau bagaimana kisahmu sebelumnya sehingga engkau menjadi orang yang seperti ini? Artinya ini orang yang memiliki kemuliaan dan karamah. Kata-kata yang dikeluarkan penuh hikmah, tatapannya juga memberikan peringatan bagi orang lain. Majelisnya dihadiri oleh para ulama-ulama dalam pencari kebenaran dan ilmu. Apa urusanmu pertama? Apa yang membuat, bagaimana kisahmu? Coba ceritakan kepada aku. Al-Balkhi bercerita, aku suka sekali melakukan perjalanan sehingga melewati dataran demi dataran. Sampai di sebuah dataran di antara sekian dataran, aku melihat seekor burung yang patah kedua sayapnya. Dia terjerembab jatuh di atas bumi, tak bisa lagi membumbung tinggi, untuk menggerakkan tubuhnya saja kesulitan. Aku perhatikan dari jarak yang memungkinkanku memperhatikannya. Aku bertanya di dalam hatiku,
siapakah yang akan memberikan makanan kepada orang ini, kepada burung ini? Patah kedua sayapnya. Bagaimana dia mencari makan? Tiba-tiba rupanya diperhatikan dengan seksama, ada burung lain yang terbang menangkap belalang lalu memberikan kepada burung yang patah kedua sayap ini. Semenjak itulah aku menanamkan di dalam jiwaku, mulai saat ini tawakalku harus seperti ini. Maka Rasulullah katakan, ya, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum, ya, kama yarzuqut tayra taghdu himasa wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah bagaikan tawakalnya seekor burung, maka Allah akan berikan rizki kepadanya, ya. Dia berangkat di pagi hari himasa, perutnya kosong, wa taruhu bitana, lalu kemudian kembali ke sarangnya itu dalam keadaan perut penuh dan temboloknya pun berisi dengan makanan, bisa disediakan lagi untuk anak-anaknya. Ini tawakal seekor burung. Tetapi pada saat bersamaan Al-Balkhi mengatakan, aku bertawakal sungguh-sungguh, maka aku bertawakal. Apa kata Ibrahim bin Adham? Wahai Syekh Balkhi, kenapa engkau tidak memilih untuk menjadi seekor burung yang sehat? Maksudnya, kenapa tidak engkau yang menangkap belalang itu lalu bawa ke burung yang patah sayap? Kenapa harus menunggu burung lain untuk datang? Bukankah seorang Arabi datang kepada Rasulullah membawa untanya, tiba-tiba dia tanya kepada Rasulullah, bagaimana, aku lepaskan saja untaku ini atau ku ikat? Rasulullah katakan, "Iqilha thumma tawakkal." Ikat dulu untamu baru engkau tawakal. Ada usaha. Kenapa engkau tak jadi burung yang mengantar belalang? Engkau tangkap belalang, kau kasih. Kan lebih baik. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Al-yad al-ulya khair min al-yadis sufla." Tangan yang di atas itu lebih baik dibandingkan dengan tangan yang di bawah. Anda terima daging setiap tahun 1 kilo, 2 kilo dalam plastik hitam atau putih. Lebih baik yang putih karena hitam terkontaminasi nanti. Daging yang Anda terima itu, coba pikirkan, sesekali Anda lah yang memberi. Jadilah orang yang memiliki tangan di atas, karena lebih mulia. Meskipun di atas itu bukan berarti harus meletakkan di atas. Itu adalah simbolik orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima.